Buat Anda yang mungkin pernah belajar soal manajemen pelayanan publik, pasti familiar ya sama satu pertanyaan mendasar yang benar-benar mengubah cara kita mikir soal peran pemerintah. Pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Nah, benar banget. Kalau sebuah perusahaan itu suksesnya diukur dari untung, layanan publik kayak sekolah, rumah sakit, atau bahkan kebersihan kota, kan nggak bisa diukur pakai cara yang sama. Mereka itu bukan ngejar laba, tapi sesuatu yang jauh lebih luas dan fundamental kan? Oke, jadi begini rencana kita. Pertama, kita bedah dulu apa itu nilai publik, terus kita lihat gimana cara menciptakannya, apa aja tarik ulurnya, dan tentunya gimana ini semua berjalan di dunia nyata. Siap ya? Yuk kita mulai. Puluhan tahun lamanya, fokus utama administrasi publik itu cuma satu, bikin pemerintah jadi lebih murah dan lebih efisien. Model ini dikenal sebagai manajemen publik baru atau New Public Management. Intinya sih, pemerintah itu diusahakan jalan kayak perusahaan, efisien, hemat, gitu deh. Tapi, lama-kelamaan muncul nih pemikiran baru yang bilang kalau sukses itu bukan cuma soal hemat-hematan. Sukses itu soal menciptakan apa yang disebut nilai publik buat kita, para warganya. Ini pergeseran besar loh, dari sekedar apa yang dikerjakan, jadi apa hasilnya buat masyarakat. Dan yang paling penting, membangun kepercayaan. Jadi, poin utamanya adalah pergeseran cara pandang. Dari yang tadinya super ekonomis, cuma mikirin angka, jadi lebih manusiawi, mikirin kepercayaan, keadilan, dan kesejahteraan kita semua. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak yang kita kerjakan, tapi apakah yang kita kerjakan ini benar-benar bikin hidup warga lebih baik? Beda banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya manajer publik bisa menciptakan nilai ini? Masa cuma ngawang-ngawang aja? Nah, ada nih seorang ahli dari Harvard namanya Mark Moore yang ngasih kita kerangka berpikir yang simple tapi dalam banget. Menurut Moore, manajer publik itu punya misi yang jelas banget, sama kayak manajer perusahaan. Bedanya, kalau manajer perusahaan bikin untung buat pemegang saham, manajer publik ini pemegang sahamnya ya kita semua, seluruh masyarakat. Nah, ini dia segitiga strategisnya. Kunci suksesnya itu ada di keseimbangan tiga hal ini. Sebuah program bisa aja idenya brilian, tapi kalau nggak ada dukungan politik dan nggak bisa dieksekusi dengan baik, ya bakal gagal juga. Tiga sisi ini harus kokoh bareng-bareng, nggak bisa pincang salah satu. Oke, teori udah, sekarang kita turun ke lapangan. Karena di dunia nyata, ada satu dilema besar yang selalu muncul, terutama soal biaya dan siapa yang harusnya ngerjain layanan publik. Ini nih tantangan klasiknya manajemen publik. Coba deh kita pikirin. Siapa sih yang paling pas buat ngangkut sampah di komplek kita? Atau ngelola panti jompo? Atau ngurusin kesejahteraan anak? Apakah harus pemerintah? Atau mungkin yayasan nirlaba? Atau lempar aja ke perusahaan swasta? Nah, ini dia. Jawabannya nggak gampang. Soalnya, milih satu seringkali berarti ngorbanin yang lain. Jadi ada tiga nilai inti nih yang seringkali tarik-menarik. Ekuitas, efisiensi, dan efektivitas. Sebuah studi keren di Public Administration Review coba cari tahu. Dari tiga ini, mana sih yang paling penting menurut warga? Dan hasilnya, menarik banget. Dan nunjukin ada perang nilai di sini. Studi itu nemuin ada hubungan yang kuat banget antara nilai yang dipegang seseorang sama siapa yang mereka mau jadi penyedia layanannya. Keren ya? Yuk kita lihat. Jadi gini, buat warga yang ngerasa ekuitas atau keadilan itu nomor satu, pokoknya semua orang harus dapat akses yang sama, nggak boleh ada yang ketinggalan. Ternyata mereka ini paling percaya sama pemerintah. Mau itu urusan simple kayak sampah atau yang rumit kayak layanan sosial. Pokoknya di mata mereka, pemerintahlah jagonya untuk memastikan semua adil. Nah, beda lagi ceritanya kalau orang itu prioritasnya efisiensi. Buat mereka yang mikir, yang penting nggak boros, hemat biaya, dan setiap rupiah harus ada hasilnya. Mereka ini justru lebih milih perusahaan swasta. Kenapa? Karena mereka yakin persaingan pasar itu bikin layanan jadi lebih murah dan inovatif. Masuk akal juga kan? Nah, disinilah letak dilema utamanya. Ini persis menggambarkan pertarungan yang dihadapi para manajer publik setiap hari. Di satu sisi ada dorongan buat hemat biaya, efisien, tapi di sisi lain ada tuntutan buat adil dan merata untuk semua. Ini dilema inti soal biaya layanan publik yang harus dipecahkan terus-menerus. Oke, sekarang biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata yuk. Kita terbang ke Indonesia, kita lihat gimana sebuah lembaga pemerintah coba menerapkan konsep ini di era digital. Gimana sih cara mereka menciptakan nilai di tengah zaman yang serba cepat ini?
Jadi, ada studi kasus di salah satu pusat pelatihan PNS di Indonesia. Ditemukan kalau media sosial mereka, khususnya Instagram, itu ya bisa dibilang kurang efektif. Bayangin posting cuma rata-rata sebulan sekali. Interaksinya rendah banget dan isinya kebanyakan cuma acara-acara seremonial yang ya kurang relevan buat publik luas. Nah, untuk menciptakan nilai publik yang beneran, para ahli ngasih rekomendasi yang drastis. Mereka bilang, ubah fokusnya. Dari yang tadinya seremonial, sekarang harus fokus ke konten edukasi dan informasi yang dibutuhin warga. Lihat deh, porsi seremonial dipangkas habis jadi cuma 6%, sementara edukasi jadi prioritas utama. Dan platform yang paling pas buat ngelakuin ini semua ternyata Instagram. Hasil analisis menunjukkan skor prioritasnya paling tinggi. Ini contoh konkret gimana teknologi, kalau dipakai dengan strategi yang tepat, bisa banget dipakai untuk ningkatin nilai publik. Oke, jadi dari semua pembahasan kita tadi, apa sih kesimpulan besarnya? Apa yang bisa kita petik? Jadi intinya, memahami nilai publik itu nunjukin ke kita kalau mengelola urusan publik itu adalah seni menyeimbangkan. Ini adalah aksi penyeimbangan yang terus-menerus, sulit, tapi luar biasa penting antara apa yang kita mau, apa yang kita mampu bayar, dan apa yang adil untuk semua. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba deh pikirin lingkungan sekitar Anda, nilai publik apa sih yang paling Anda harapkan dari layanan yang ada di sana? Apakah keadilan yang merata? Atau efisiensi biar pajak kita nggak boros? Ini bukan cuma pertanyaan buat pejabat atau mahasiswa loh, ini pertanyaan buat kita semua. Karena jawaban kita pada akhirnya akan ikut membentuk masa depan layanan publik kita.